Halo juragan, kembali lagi bersama Toko Dress. Kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas tentang perawatan tanaman tomat juragan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan perawatannya, juragan harus tahu ya, karena untuk perawatan tomat itu berbeda untuk yang determinate dan indeterminate. Nah, saya sudah bikin video yang perbedaan indeterminate dan determinate. Nanti bisa langsung saja ditonton biar tahu perbedaannya seperti apa juragan. Di sini saya akan membahas perawatan tomat yang pruning juragan atau melakukan pemangkasan. Karena untuk pemangkasan ini perlu dilakukan untuk memfokuskan unsur yang diserap tanaman ke cabang yang menghasilkan juragan. Kan ada cabang yang menghasilkan bunga dan buah, dan ada juga cabang yang cuma menyerap unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman lain tapi diserap oleh cabang yang satu ini juragan. Pemangkasan sendiri itu akan melukai tanaman tomat karena kita membuang tunas yang tidak produktif atau tunas yang tidak menghasilkannya juragan. Sehingga jika juragan melakukan pemangkasan atau pruning ini secara sembarangan, itu bisa menyebabkan tanaman tomat gampang terkena penyakit juragan. Terkena penyakitnya dari mana? Ya dari kita melakukan pemangkasan itu juragan. Nah, maka dari itu juragan harus memperhatikan untuk cara pemangkasan tomat yang benar seperti apa. Saya akan memberikan tips cara pemangkasan tomat yang benar versi Toko Dress. Hal yang perlu diperhatikan pertama, untuk memangkas tanaman tomat itu juga ada waktunya. Jangan setelah pindah tanam terus baru beberapa hari itu dilakukan pemangkasan, karena untuk pemangkasan yang sembarangan tidak pas pada waktunya bisa menyebabkan tanaman tomat itu mati juragan. Nah, saya menyarankan untuk melakukan pemangkasan tomat itu kalau tanaman tomat sudah tingginya sekitar 30 cm ya juragan. Kalau sudah tingginya mencapai 30 cm, juragan boleh melakukan pemangkasan. Terusnya untuk pemangkasannya juragan bisa lakukan pada waktu siang hari. Kenapa kok siang hari? Karena juragan pada saat siang hari luka pada tanaman tomat yang tadi kita pruning atau kita potong akan cepat kering juragan, sehingga itu terhindar dari serangan penyakit ya juragan. Dan yang selanjutnya juragan harus selalu menggunakan gunting atau pisau yang tajam. Jika juragan melakukan pemangkasannya itu banyak beberapa pohon, juragan harus mensterilkan pisau atau gunting yang dipakai dengan cara bersihkan dengan alkohol. Nah, ini juga bertujuan supaya tidak menularkan virus dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Kan kita belum tahu tuh, pohon yang satu ini belum ada indikasi terkena virus, tapi ternyata sudah ada virusnya di situ. Nah, jadi itu untuk bisa menghindari penularan virus dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Kita masuk ke pemangkasannya juragan. Pemangkasan yang dilakukan itu ada 4 bagian juragan. Yang pertama itu daun yang menyentuh media tanam. Untuk media tanam kan tanah ya. Nah, jika daun sudah ada yang menyentuh tanah, itu bisa dilakukan pemangkasan pada daun yang menyentuh tanah juragan. Ini juga menghindari dari penyakit yang ada di tanah itu menyerang tanaman. Terusnya juragan bisa potong daun yang sudah layu dan terkena penyakit, seperti yang sudah menguning atau sudah keriting dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga, juragan bisa pangkas tunas air atau tunas liar yang ada di ketiak daun. Itu yang kita pangkas juga. Yang nomor 4 itu juragan bisa pangkas cabang yang tidak berbunga atau tidak menghasilkan juragan. Ini biar bisa lebih memfokuskan nutrisi yang terserap ke bagian cabang yang berbunga. Nanti buahnya akan menjadi lebat ya juragan. Kurang lebih seperti itu juragan untuk 4 bagian yang bisa dilakukan, yang harus dipangkas saat melakukan pruning juragan. 4 bagian itu harus diperhatikan sangat teliti ya juragan. Kalau memang ada yang daunnya sudah terkena penyakit atau keriting atau menguning, itu kan biasanya disebabkan oleh penyakit. Itu dilakukan pemangkasan saja biar tidak menular. Seterusnya daun yang sudah menyentuh tanah itu tadi. Daun yang sudah menyentuh tanah itu juga rentan terhadap penyakit juragan. Jadi langkah baiknya atau ada baiknya kita potong biar tidak terkena penyakit dan menjalar ke yang lainnya. Terus ada tunas liar. Tunas liar ini dia harus dipotong karena dia mencuri nutrisi yang harusnya diserap oleh tunas yang menghasilkan, malah diserap oleh dia. Jadi istilahnya sia-sia saja juragan untuk penyerapannya, karena juga ini menjadi parasit ya juragan, lebih ke parasit karena dia mencuri nutrisi dan tidak menghasilkan apa-apa.
Terus yang selanjutnya juragan bisa potong cabangnya tidak berbunga. Ini juga menjadi salah satu faktor karena untuk buah tomat itu kecil dan tidak banyak karena cabang yang tidak berbunga ini. Dia akan berebut untuk nutrisi itu atau makanan itu ya juragan, sehingga untuk yang cabang berbuah ini dia tidak akan optimal atau maksimal. Jadi alangkah baiknya dipotong. Menurut saya mudah juragan dilakukan jika sudah tahu caranya ya dan prosesnya seperti apa. Semoga untuk video ini dapat bermanfaat bagi juragan yang sedang menanam tomat. Dan jika juragan ingin membeli benih tomat, jangan lupa mampir ke tokodres.com juragan. Linknya bisa langsung saja klik di atas ini atau lihat deskripsi box ya juragan. Di sana nanti akan saya taruh. Tinggal diklik nanti diarahkan ke website. Di sana bisa cari benih tomat, benih cabai, benih yang lainnya juga. Bahkan ada alat pertanian juga di sana. Oke, sekian video dari saya juragan. Sampai ketemu di video berikutnya.